Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pamu, Bu Ros, apa kabarnya hari ini? Baik, ya. Pamu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pamu? Ya, alhamdulillah sehat. Hanya Ya, cuaca alhamdulillah ini sehat yang ya. Ya, ya, hanya cuaca ini yang agak dingin ya. Jadi yang penting jangan semangatnya yang dingin. ya semangatnya ya masih Membara. semangat 45. Amin. Nah, Pamu, Bu Ros, baik hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching yang Ibu Ros dan Pamu akan lakukan sebentar, dan di mana saya di sini sebagai observer akan melihat dan menilai dan kemudian mengamati praktik coaching yang akan Ibu Ros lakukan dan bersama Pamu. Nah, hari ini saya bertindak sebagai observer atau pengamat dengan praktik coaching yang sama-sama kita ketahui melalui alur Tirta ya Pamu, Bu Ros. Yaitu ada yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, ketiga rencana aksi, dan yang keempat itu tanggung jawab. Sebelum ke proses observasi, saya ada beberapa pertanyaan untuk Pamu ya. Pamu, kompetensi apa yang Bapak akan laksanakan pada kegiatan coaching kita hari ini? Iya, jadi ada eh, 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah berkait dengan hadir secara penuh berkaitan dengan proses coaching itu, kemudian mendengarkan eh, coaching coach saya secara aktif, kemudian berkaitan dengan penggalian persoalan yang coach hadapi, ya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya ada pemahaman, ada gambaran yang jelas berkaitan dengan persoalan yang coach hadapi. Iya, baik Pamu, dari ketiga kompetensi yang akan Pamu capai, kira-kira kompetensi yang mana nantinya Pamu yang secara aktif dan spesifik yang akan Pamu lakukan? Iya, bagian yang spesifik yang saya ingin dilakukan observasi itu adalah berkaitan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, Kenapa? Karena tuntasnya sebuah eh, kendala atau persoalan yang dihadapi oleh coach itu adalah kemampuan kita dalam menggali potensinya itu dalam bentuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi hal spesifik itulah yang saya harap dilakukan observasi. iya. Jadi dari ketiga kompetensi yang Pamu mau lakukan, jadi hari ini Pamu mau secara aktif dan spesifik yang akan dilakukan adalah terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ya, pertanyaan saya Pamu sebelum lanjut ke observasi, Pamu ini pertanyaan terakhir. Pamu, indikator apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Pamu inginkan dalam proses coaching ini? iya, indikator pencapaian yang saya harap itu dari proses coaching saya nanti itu adalah saya menginginkan eh, coach itu punya solusi, punya jalan keluar dari persoalan yang sementara coach hadapi. Ya, saya kira itu indikator pencapaian yang saya ingin capai di kegiatan coaching itu, Ibu. Oke, baik. Jadi artinya nanti coach bisa menemukan solusi
sendiri dari permasalahan yang dia hadapi, yang permasalahan yang coach hadapi. Nah, demikian pertanyaan saya Pak Mun, dan silakan lanjutkan ke proses coaching. Saya akan mengamati sesuai dengan alur cerita. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Ros. Di mute laptopnya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wah, sehat ya. Alhamdulillah, Pak, sehat. Bagaimana dengan urusan sekolah? Lancar? Alhamdulillah, Pak, lancar. Iya, soalnya kan ibu-ibu ini kan tugasnya banyak di rumah, kemudian di sekolah juga kegiatan menumpuk. Iya. eh Keluarga semua sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Berarti urusan sekolah lancar itu juga karena didukung oleh apa namanya dukungan keluarga yang besar, yang semuanya juga dalam kondisi sehat-sehat. Iya. eh Kayaknya apa yang Ibu ingin bicarakan ya berkaitan dengan pembicaraan kita hari ini? Iya, Pak. Yang saya ingin bicarakan pada hari ini, Pak, eh, saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat Oden fokus pada apa yang saya sampaikan. Gitu, Pak. Iya, iya. Saya kira ini adalah eh, sebuah kondisi yang Ibu hadapi. eh, Mungkin sudah ada eh, hal-hal yang Ibu lakukan berkaitan dengan kendala yang Ibu hadapi saat ini. Ya, yang saya lakukan itu, Pak, di saat presentasi itu saya sih cukup berusaha untuk bagaimana ya tidak grogi, bisa menguasai situasi yang ada di lokasi tersebut. Tapi ya itu, Pak, lagi-lagi masih sering gugup dan penyampaian sih kadang ya belum lancar lah, Pak. Yang saya telah lakukan itu masih butuh apa ya? Masih butuh banyak perbaikan mungkin. Iya, ya. Jadi kalau Ibu presentasi itu mungkin Ibu merasa grogi ya, Iya, masih tidak, grogi gitu. ya, tidak percaya diri, kemudian Iya, apa namanya, di dalam pemikiran Ibu mungkin banyak ya yang dipikirkan, misalnya eh, apa namanya, berkait dengan materi, kemudian berkait dengan bagaimana audiens itu. Kira-kira apakah Ibu tidak fokus atau bagaimana Kak? Sehingga eh, atau pemikiran apa yang ada di kepala Ibu ketika misalnya Ibu itu melakukan presentasi? ya itu Pak, di pikiran saya, jangan sampai yang saya sampaikan ini apa ya, diterima tidak sama si audiens ini. Apa saya cara penyampaiannya bagus tidak? Jadi hal-hal itu yang kadang muncul di pikiran saya. Dan bagaimana ya materi yang saya bawakan ini sesuai tidak? Itulah hal-hal yang kadang muncul di pemikiran saya. Akhirnya membuat saya grogi dan tidak percaya diri. Ya gitu, Pak. Iya ya, berarti Ibu pada saat melakukan presentasi, selain Ibu fokus kepada materi yang Ibu presentasikan, ternyata ada hal lain yang ada di pemikiran Ibu. Bagaimana Iya, tentang penerimaan audiens, kemudian bagaimana tentang materinya,
Kemudian saya yakin akan banyak ada lagi beban-beban yang ada di pemikiran ibu pada saat ibu itu melakukan presentasi. Eh, Mungkin ada hal lain yang sudah ibu lakukan, bagaimana supaya pemikiran-pemikiran itu tidak mengganggu fokusnya ibu selama ini. Iya, yang saya sering lakukan itu Pak, sebelum memulai kegiatan itu saya bagaimana ya melakukan eh, tarik nafas dulu, bagaimana supaya perasaannya tenang agar di saat presentase dapat saya lakukan dengan baik. Tapi itu Pak, hal-hal yang saya lakukan itu kayaknya masih belum sepenuhnya deh, karena masih selalu terbesit di pikiran saya bahwa bagaimana ya dengan orang-orang yang ada di depan saya ini, wah, bagaimana dia menerima apa yang saya sampaikan, apakah penyampaian saya ini di pikirannya dia ini seperti ini ya, sudah pas atau masih kurang, ya hal-hal itulah yang masih terbesit di pikiran saya. Nah, seperti itu Pak yang saya sudah lakukan, tapi masih butuh apa ya, masih butuh eh, teknik mungkin yang lebih manjur lah untuk hal ini. Iya. Iya, iya. Sudah seberapa sering ibu melakukan kegiatan presentasi? Eh, belum banyak sih Pak, baru 3 kali ya. Hmm, Iya, iya. iya. Artinya dari 3 kali itu ibu lakukan presentasi, kira-kira kalau kita berbicara tentang prosentase, persentase kan dari 0 sampai 100. Nah, kira-kira menurut ibu, persentase yang ibu sudah peroleh berkaitan dengan presentasi ibu itu sudah di angka berapa ya? Kayaknya sih Pak masih di angka 70 deh dari 100. Iya, ya, Nah, menurut angka penilaian 70. saya atau bagi diri saya. Iya. Nah, kemudian harapannya seperti apa nantinya presentasinya itu? Dia punya presentasi ibu, target ibu berapa persen? Saya sih targetnya kalau bisa sampai 100 ya Pak ya, supaya lebih Ya, maksimal dalam berpresentasi di depan publik, di depan rekan-rekan sejawat. Nah, target saya sih saya ingin 100. iya, ya. Jadi penilaian ibu terhadap presentasi ibu pada setiap kegiatan presentasi itu adalah angkanya 70. Berarti tinggal 30 poin, tinggal 30% yang ibu ingin capai. Nah, sekarang berkait dengan 30% ini, apa langkah-langkah ibu yang bisa ibu lakukan sehingga Ya, langkah saya. bisa tercapai yang 30% tadi itu? Ya, mungkin yang bisa saya lakukan, Pak, seperti mempersiapkan sebaik mungkin presentase dengan cara berlatih. Mungkin bisa saya berlatih di depan cermin supaya saya bisa melihat mimik saya ya, gaya saya berbicara. Dan selain itu, ke minta saran atau masukan lah dari rekan sejawat. Misalnya kalau saya latihan di sekolah, saya bisa meminta teman memberikan bagaimana sih penampilan saya, apa sudah bagus atau masih ada yang perlu diperbaiki. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya. Oh iya ya, saya kira itu ide yang bagus. Jadi ibu sudah menyampaikan bahwa langkah yang akan ibu rencanakan itu yang pertama adalah menyiapkan materinya dengan sebaik mungkin, kemudian berlatih simulasi namanya di depan Ya. cermin. Eh, Kira-kira kalau di cermin itu kita melakukan simulasi di cermin itu, eh, ibu lihat mata ibu tidak?
Itu gimana ya? Eh, di situ kalau di depan cermin itu saya bisa misalnya gaya saya seperti ini. Oh, kalau saya mengangkat tanganku bagusnya yang bagaimana ya? Dua tangan atau satu tangan. Dari mimik-mimiknya, gerakan apa ya, gerakan tubuhnya bagaimana. Nah, mungkin di situ bisa saya melihat yang mana ya yang bagus kayaknya seperti ini deh gaya saya yang bisa saya nanti di saat saya berpresentasi ke teman sejawat atau kepada orang tua murid di sekolah tentang ya kadang saya melakukan presentasi di sekolah itu dengan orang tua murid tentang terkait bagaimana pembelajaran anak-anaknya di sekolah. Jadi itu sebenarnya hal-hal masih dalam hal-hal kecil lah Pak. Di lingkungan sekolah dulu saya harus belajar. Setelah itu mungkin bisalah saya presentasi ke sesama guru dari sekolah lain. Iya, Dengan iya. praktek Jadi, di depan cermin itu mungkin bisa membantu iya, saya. Iya, iya, iya. Jadi saya juga berusaha untuk eh, apa namanya memberikan gambaran supaya ibu ada solusi dari persoalan yang ibu hadapi sekarang. Kira-kira begini, dari audiens itu apa yang terberat sesungguhnya menurut ibu? yang Ketika terberat misalnya sih. ketika kita berhadapan dengan audiens, eh, apanya yang agak sulit untuk kita rasa, yang kita rasa? Yang sulit itu bagaimana pemikiran mereka tentang saya di saat presentase itu yang selalu ada di pikiran saya, Pak. Iya, Apakah ini audiensnya ini paham tidak? Nah, itu yang selalu terbayang di pikiran saya, Pak. Sampai saya iya, grogi. Nah, iya, iya. Jadi ibu tadi kan sudah menyatakan bahwa rencananya adalah menyiapkan materi dengan sebaik mungkin. Berarti iya, ibu menguasai materi itu. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan audiens. Eh, Ibu juga tadi sudah menyampaikan bahwa yang terberat menurut ibu itu adalah bagaimana pemikiran audiens ibu terkait dengan presentasi ibu. Eh, Mungkin saya akan tanya kembali lagi kepada ibu. Ketika ibu berhadapan dengan audiens, bagian tubuh mana dari audiens itu yang ibu lihat? misalnya dari mimik mukanya sih, Pak. Ya, Kadang kan kalau kita presentasi tuh kita dapat lihat mimik mukanya audiens. Kadang ada yang macam-macam lah, ada yang nyengir-nyengir atau apa, macam-macam deh Pak. Yang gaya-gaya ya, dari mimik mukanya itu yang saya perhatikan. Jadi itu terbersit di pikiran saya. Wah, bagaimana ya presentasi saya ini? Apa audiensnya senang atau tidak? Itu. iya, ya. Satu lagi, artinya supaya ibu itu ada gambaran. Di bagian wajah audiens kita, yang mana yang kita lihat? Apakah matanya, apa hidungnya, apakah mulutnya? Kalau menurut ibu, sehingga ibu Ya, itu hilang fokus. mulutnya Pak. Yang paling kentara tuh di kalau di Iya, saat mulutnya kayak gimana ya? Kayak sendiri gitu. iya, ya. Eh, Kalau bagian bagian dari wajah yang lain, yang misalnya kalau mata, menurut ibu tidak Kalau berat ya? eh, mata sih kadang ya gini, karena kayak matanya kayak Iya, iya, model juling-juling itu Pak, kayak iya, juling iya. sama kita. Heeh. Tatapannya itu Ah, kayak gimana dia gini. iya, iya, iya. Jadi eh, ibu tadi kan mengambil rencana yang kedua itu adalah melakukan simulasi di depan cermin. Jadi Ya, saya menyarankan bahwa eh, tadi ibu juga sudah menyampaikan bahwa yang berat menurut ibu itu adalah melihat ekspresi atau gerak dari bibir audiens. ya, Kemudian
eh, mungkin boleh jadi itu juga yang berat adalah ketika kita menatap langsung mata audiens. Artinya bahwa Iya, ketika ibu terbiasa untuk apa namanya berlatih di depan cermin untuk bersimulasi, melihat secara langsung wajah apa namanya mata ibu sendiri, ya saya kira itu bisa menjadi solusi di dalam ibu melakukan presentasi sehingga tidak kehilangan fokus. Kemudian ibu juga tadi sudah melakukan rencana bahwa eh, rencana yang ketiga itu adalah akan meminta rekan sejawat untuk meminta refleksinya berkaitan dengan presentasi ibu. Kemudian eh, ibu juga sudah melakukan perencanaan berkait dengan apa tindak lanjut dari presentasi yang ibu sudah lakukan itu. Eh, baik ibu, eh, kapan rencana ibu untuk dilakukan ke depan? iya, rencana saya sih 1 minggu ini Pak ke depan. Saya mau lakukan rencananya supaya bagaimana cara berlatih dengan baik, supaya di saat presentasi tidak ada lagi kata grogi dan selalu percaya diri. Iya, minggu depan mungkin Pak bisa. Eh, siapa yang bisa membantu ibu untuk ya mungkin ketika melakukan simulasi secara langsung lah. Artinya tadinya simulasi di depan cermin, sekarang ya simulasinya dengan teman langsung. Mungkin siapa saja yang bisa ibu lakukan untuk dilibatkan dalam rencana ibu? Ya, tentunya kalau di sekolah Pak, yang saya libatkan itu rekan sejawat ya, eh, untuk membantu saya dalam hal persiapan-persiapan presentasinya dan begitu pula dengan kepala sekolahnya. Mungkin saya bisa minta bantuan mereka dalam hal apa yang saya akan lakukan nanti di saat presentasi. Iya, ya. Berkait dengan rencana yang ibu sudah rencanakan itu, seperti apa tanggung jawabnya ibu untuk tetap melakukan rencana itu selanjutnya? Ya, tanggung jawab saya sih, saya berkomitmen untuk selalu mempersiapkan materi presentase dengan sebaik mungkin. Berlatih presentase tentunya itu kunci utama bagi saya, harus terus berlatih dan berlatih. Dan di saat latihan ini saya dapat refleksi terhadap kesalahan yang mungkin saya lakukan di saat presentase, dan kesalahan itu mungkin saya disampaikan dari rekan lah yang ikut di kegiatan saya itu. Iya, ya. Saya kira eh, pembicaraan kita ini eh, cukup. Saya berharap bahwa rencana-rencana ibu itu bisa ibu laksanakan sebagaimana dengan ibu juga sudah menyampaikan tanggung jawabnya untuk melaksanakan itu. Kemudian saya sangat berharap bahwa sesudah ibu melakukan kegiatan yang ibu rencanakan itu, ya mungkin kita bisa melakukan refleksi dan saya menunggu ibu Iya, menghubungi saya untuk kita merencanakan kapan waktunya kita untuk bertemu lagi, merefleksi apa yang Ibu sudah lakukan. Saya kira demikian, Ibu Rosna. Terima kasih iya banyak Pak, atas iya, waktunya. iya, Kita akhiri. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.